Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang lembaga sertifikasi sebagai pemberi sertifikasi standar nasional Indonesia. Yang pertama, ada yang tahu itu SNI. SNI atau Standar Nasional Indonesia merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini dirumuskan oleh komite-komite teknis yang terdiri dari multi-stakeholder, baik itu pemerintah maupun akademis, kalangan industri, serta para ahli yang kompeten di bidang masing-masing. Setiap komite didukung oleh sekretariat komite teknis yang tersebar hampir seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Prinsipnya, penerapan atau sertifikasi SNI adalah sukarela. Para pihak yang ingin menerapkan SNI dipersilahkan menjadi SNI sebagai rujukan dalam kegiatan atau proses yang dilakukannya. Namun, untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan formal bahwa benar suatu perusahaan atau organisasi telah menerapkan SNI atau standar tertentu, perlu proses penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak ketiga. Proses penilaian oleh pihak ketiga inilah yang disebut sebagai sertifikasi, dan lembaga yang melakukan kegiatan penilaian disebut sebagai lembaga sertifikasi. Secara umum, ada 3 klasifikasi kegiatan sertifikasi berdasarkan SNI yang dapat dilakukan. Yang pertama ada sertifikasi sistem manajemen, yaitu sertifikasi terhadap sistem manajemen perusahaan, misalnya berdasarkan SNI ISO 9001, 14001, dan 22000, HACCP, dan lain-lain. Yang kedua ada sertifikasi produk, yaitu sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan SNI produk tertentu, misalnya SNI 1811 2007 untuk helm, SNI 3554 2015 untuk air minum dalam kemasan, SNI 2054 2014 untuk baja tulangan beton, dan produk-produk lainnya. Yang ketiga ada sertifikasi personel, yaitu sertifikasi terhadap kompetensi personel, misalnya auditor, PPC, tenaga migas, dan tenaga kelistrikan. Sertifikasi SNI adalah proses penilaian kesesuaian produk atau sistem manajemen kompetensi suatu perusahaan personel berdasarkan persyaratan dalam SNI dalam rangka memperoleh pengakuan formal. Walaupun penerapan SNI pada prinsipnya sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI secara tertentu wajib untuk produk yang dijual di dalam negeri, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor. Penerapan SNI wajib ini bukan dilakukan oleh BSN, melainkan oleh Kementerian Teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan lain-lain melalui keputusan menteri terkait. Apabila SNI untuk jenis produk tertentu telah diwajibkan, produk dengan jenis sama yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Indonesia. Inilah yang seharusnya terkena razia terkait SNI. Standar Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 1 disebutkan bahwa Standar Nasional Indonesia diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian dan atau pemerintah daerah. Apakah Standar Nasional Indonesia boleh diedarkan atau diperdagangkan? Apabila Standar Nasional Indonesia untuk jenis produk tertentu telah diwajibkan, jenis produk sama yang tidak bertanda Standar Nasional Indonesia tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia. Inilah yang seharusnya terkena razia terkait Standar Nasional Indonesia. Sedangkan produk yang tidak wajib tidak ada masalah apabila belum disertifikasi berdasarkan SNI. Tanda SNI pada produk yang belum
sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan atau yang disebut value-added karena telah disertifikasi. Apabila ada orang yang memperdagangkan barangnya tidak sesuai dengan SNI, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.